Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Tarsina dengan NIM 28921502003 dari Prodi Manajemen Pagi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi akuntansi, yaitu perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang ialah sebuah perusahaan yang kegiatan usahanya adalah membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa memprosesnya lebih dulu. Contoh perusahaan dagang antara lain distributor, pengecer, toko swalayan, toko sebrada, dan pusat perbelanjaan. Ada beberapa karakteristik perusahaan dagang, yaitu 1. Membeli dan menjual kembali tanpa mengolah komponen dalam produk. 2. Perhitungan laba didapatkan dari total penjualan dikurangi dengan biaya operasional. 3. Pencatatan dilakukan berdasarkan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan. 4. Keuntungan murni dari penjualan. 5. Sebagai perantara produsen dan konsumen. Dan yang keenam, tujuan utamanya mendapatkan keuntungan dengan menjual produk dagangan dengan harga jual lebih tinggi dan harga belinya. Ada dua jenis perusahaan dagang. Yang pertama itu berdasarkan produk yang diperdayakan. Perusahaan dagang barang baku atau raw material dan perusahaan barang jadi. Yang kedua, berdasarkan konsumen yang terlibat. Perusahaan besar, perusahaan dagang pelantara, dan perusahaan dagang pengecer. Adapun jenis-jenis akun yang digunakan di akuntansi perusahaan dagang, yang pertama akun pembelian, yang kedua akun penjualan, yang ketiga akun persediaan barang, yang keempat harga pokok penjualan atau HPP, yang kelima akun potongan penjualan, yang keenam akun retur pembelian, yang ketujuh akun biaya angkut, yang kedelapan akun biaya pengiriman, yang kesembilan akun utang dagang, dan yang kesepuluh akun piutang dagang. Metode pencatatan aktivitas perusahaan dagang. Metode pencatatan aktivitas dalam akuntansi perusahaan dagang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Metode periodik adalah metode yang dipergunakan untuk mencatat hal-hal yang bersangkutan dengan persediaan barang dagangan dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung pada awal dan akhir periode akuntansi untuk menentukan harga pokok penjualannya. Dan yang kedua, metode perpetual, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencatat semua hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara rinci baik pada waktu dibeli maupun dijual. Selanjutnya ada tabel perbedaan sistem periodik dan perpetual. Yang pertama itu keterangan pengguna buku pembantu. Sistem periodiknya tidak ada dan hanya pencatatan. Sedangkan sistem perpetual menggunakan kartu persediaan barang dagang. Yang kedua, pencatatan transaksi. Sistem periodiknya hanya pada saat pembelian barang dagang saja, sedangkan sistem perpetual pada saat pembelian dan penjualan barang dagang. Yang ketiga, nama akun atau perkiraan pada saat pembelian. Sistem periodiknya pembelian, sedangkan sistem perpetual persediaan barang dagang. Dan yang keempat, penyesuaian periode akhir. Sistem periodiknya melakukan penyesuaian akhir periode dengan metode persediaan barang dagang awal dan mencatat persediaan barang dagang akhir hasil perhitungan fisik, sedangkan sistem perpetual tidak melakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode. Syarat pembayaran tunai pada akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu tunai. Ada beberapa perusahaan yang menerapkan syarat pembayaran tunai, dan biasanya diterapkan pula potongan tunai ketika pelanggan melakukan pembayaran secara tunai. Yang kedua, kredit, dan ada juga beberapa syaratnya. Yang pertama, syarat N/30, yaitu pelanggan diberi waktu untuk melunasi dalam jangka waktu 30 hari. Dan yang kedua, syarat 2/10 N/30, yaitu pelanggan diberi waktu melunasi dalam jangka waktu 30 hari, namun jika kredit dilunasi sebelum 10 hari dari tanggal transaksi akan memperoleh potongan harga 2%. Yang ketiga, syarat EOM atau end of year, yaitu pelanggan diberi waktu untuk melunasi sampai akhir bulan terjadinya transaksi. Yang keempat, syarat EOM N/10, yaitu pelanggan diberi waktu untuk melunasi sampai 10 hari setelah akhir bulan terjadinya transaksi. Dan yang kelima, syarat EOM 2/10, yaitu
pelanggan diberi waktu untuk melunasi sampai akhir bulan dari tanggal transaksi dan akan mendapatkan diskon 2% jika melunasi dalam jangka waktu 10 hari. Syarat pengiriman penyerahan kepemilikan. Yang pertama, FOB shipping point atau titik pengiriman, yaitu pembeli membayar ongkos kirim. Yang kedua, FOB destination point atau titik tujuan, yaitu penjual membayar ongkos kirim. Syarat penyerahan barang ini dicantumkan dalam dokumen transaksi atau faktur sehingga pembeli dan atau penjualan dapat mengetahui beban angkut yang harus ditanggung. Selanjutnya yaitu tahap siklus akuntansi perusahaan dagang. 1. Identifikasi transaksi jurnal umum. Kedua, jurnal khusus terdiri atas 1. Jurnal penerimaan kas, 2. Jurnal pengeluaran kas, yang ketiga jurnal pembelian, yang keempat jurnal penjualan. Dan 1. Buku besar pembantu, 2. Posting ke buku besar. Bentuk buku besar dibedakan menjadi 2, yaitu buku besar berbentuk skontro dan berbentuk laporan atau stafel. Ketiga, laporan harga pokok penjualan. Yang keempat, membuat neraca saldo. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Yang keenam, neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, menyiapkan laporan keuangan. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup. Yang kesembilan, neraca saldo setelah penutupan. Yang kesepuluh, jurnal pembalik. Adapun contoh soal metode periodik dan perpetual. Perusahaan dagang Cahaya Terang merupakan perusahaan dagang yang menggunakan metode pencatatan persediaan periodik dan perpetual. Persediaan awal barang dagang sebesar 3.500.000 berikut transaksi bulan November 2020. Pada tanggal 3 November 2020 membeli barang dari perusahaan dagang Bintang dengan jumlah 3 juta dengan syarat 2/10 N/10 dan terdapat beban angkut sebesar 250. Pada tanggal 5 November 2020 membeli barang pada perusahaan dagang Halilintar sebesar 7 juta dengan syarat pembayaran 2/15 N/30. Pada tanggal 6 November 2020 mengembalikan barang dagang yang dibeli dari perusahaan dagang Halilintar karena rusak sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 10 November 2020 menjual barang dagang kepada perusahaan dagang Gembira sebesar 8 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 250. Pada tanggal 11 November 2020 membeli barang dagang dari perusahaan dagang Abadi sebesar 4.500.000 dengan syarat 2/10 N/30 serta beban angkut sebesar Rp500.000. Pada tanggal 12 November 2020 membayar hutang pada perusahaan dagang Bintang atas faktur tanggal 3 November 2020 dan pada tanggal 13 November 2020 pengembalian barang dagang oleh perusahaan dagang Gembira sebesar 1.600.000 karena tidak sesuai pesanan. Pada tanggal 14 November 2020 diterima pelunasan faktur tanggal 10 November 2015 dari perusahaan dagang Gembira. Pada tanggal 20 November 2020 menjual barang dagang pada perusahaan dagang Sukses Cemerlang senilai 6 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 250. Pada tanggal 28 November 2020 pengembalian barang dagang dari perusahaan dagang Sukses Cemerlang sebesar 1.500.000. Berikut jawaban metode periodik. Selanjutnya, jawaban dari metode perpetual.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.